Mutiara Hikmah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang diduga dia merusak puasa. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sebahagian kaum muslimin menganggap hal-hal yang akan kita jelaskan berikut ini adalah hal-hal yang memberikan pengaruh bagi puasanya. Apakah hal itu dimakruhkan atau bahkan mengurangi pahala? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikut ini penjelasan terkait dengan hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan dan tidaklah merusak puasa seseorang. Yang pertama para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kondisi masuk waktu berpuasa itu dalam kondisi junub. Seseorang yang dia contohnya melakukan hubungan badan atau junub di malam hari, lalu dia menunda mandi sampai masuknya waktu subuh, maka hal ini tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun bagi puasanya. Bahkan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berdua mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi, summa yaghtasilu wa yasumu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mendapati waktu fajar, itu masuknya waktu subuh dalam kondisi junub karena berhubungan badan dari istri beliau. Kemudian beliau mandi dan beliau pun melanjut puasa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah yang diduga memberikan pengaruh bagi puasa seseorang adalah ketika seseorang itu tidur dalam kondisi berpuasa lantas mendapati dirinya mimpi basah, yaitu keluar mani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Orang yang mimpi basah, yaitu dia mendapatkan keluar mani karena dia dalam tidurnya dia bermimpi berhubungan badan, maka sepakat dengan status ijma bahwasanya orang tersebut tidaklah batal puasanya, bahkan masih wajib baginya untuk melanjutkan puasanya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, demikian pula kitab Raddul Muhtar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya yang dianggap oleh sebahagian kaum muslimin ini memberikan pengaruh atau dianggap makruh atau bisa mengurangi pahala puasa adalah mencium pasangan. Demikian pula bermesraan dengan pasangan selama tidak berhubungan badan, demikian pula selama aman dari keluarnya mani. Maka yang seperti ini dibolehkan. Bahkan ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa mencium dan bercumbu itu dengan istri-istri beliau dalam kondisi beliau itu berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu di antara kalian menahan syahwatnya. Demikian. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencium beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah."
dahulu Rasulullah SAW itu pernah menciumku dalam kondisi beliau berpuasa dan aku pun berpuasa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Abdul Razak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal berikutnya yang tidaklah memberikan pengaruh bagi puasa seseorang adalah mandi, demikian pula menuangkan air ke kepala untuk mendapatkan rasa segar dan dingin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini pernah diriwayatkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW yang mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sa'imun minal 'atashi au minal harri. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Araj, yaitu salah satu wilayah yang dekat dengan Madinah. Beliau itu menuangkan air ke kepala beliau dalam kondisi beliau berpuasa. Itu disebabkan karena kehausan atau karena rasa panas, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Hal berikutnya yang boleh dilakukan, yang diduga ini memberikan pengaruh, memberikan pengurangan pahala puasa oleh sebagian orang, demikian dugaannya. Padahal ini hal yang dibolehkan, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, selama tidak berlebihan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Laqid ibnu Sabrah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna saiman. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam ahli hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, dan bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, itu masukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya, kecuali dalam kondisi engkau berpuasa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi boleh untuk berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung selama tidak berlebihan. Demikian pula dibolehkan untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi ketika berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan hal ini dengan bentuk yang umum, sholat di semua sholat, baik itu sholat di luar Ramadan maupun dalam Ramadan, di siang hari Ramadan atau di malam Ramadan, demikian. Bersiwak, maka tentulah tidak mengapa asalkan tidak menelan air tersebut atau siwak tersebut. Begitu juga Rasulullah pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kalaulah tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi setiap kali berwudu, bersamaan setiap kali berwudu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal berikutnya yang disangka oleh sebagian orang ini juga memberikan pengaruh bagi puasanya, setidaknya mengurangi pahala puasa atau dimakruhkan, adalah mencicipi makanan ketika dibutuhkan selama tidak menelannya. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la ba'sa an yaduqa al-khulla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab
yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan ini derajatnya hasan li ghairihi. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak mengapa mencicipi cuka atau apa saja dari makanan selama tidak masuk ke kerongkongannya dalam kondisi dia berpuasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tidak mengapa untuk berbekam. Yang ini dianggap oleh sebahagian orang bahwasanya ini membatalkan puasa atau memberikan pengaruh bagi puasanya. Dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan tentunya ini ada hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengkabarkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Demikian, ya. Tentunya ini dibolehkan selama tidaklah memberikan dampak kelemahan pada diri orang yang berpuasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ya hal-hal berikut ini yang tidak mengapa untuk dilakukan, seperti contohnya bercelak, ya. Demikian pula ya mencium minyak wangi, dan begitu juga ya meneteskan obat mata, ya. Ini tidaklah memberikan pengaruh apa-apa insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit penjelasan kita terkait dengan apa saja yang diduga oleh sebahagian kaum muslimin bahwasanya ini memberikan pengaruh ya negatif bagi puasa seseorang yang berpuasa, atau setidaknya ini dianggap bahwasanya ya makruh hukumnya atau mengurangi pahala puasa. Namun setelah penjelasan ini, semoga ini bisa mencerahkan bagi kaum muslimin, dan hal-hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.